Kalau dalam fikih atau dalam berislam itu kan sudah keruan mazhab mana yang baik kita ikuti, yaitu yang 4 ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan salah satu ikuti, jangan dicampur-campur. Tapi sekarang dalam tasawuf itu kan banyak tariqah, jadi yang mana kita ikuti atau yang mana yang diakui gitu. Kan mazhab juga banyak ya, ada mazhab Dawud Al-Zahiri dan lain-lain. Tetapi kan yang diakui saat ini cuma 4. Yang lain-lain itu tidak diakui. Kenapa? Karena putus dia, sanadnya putus. Murid-muridnya sudah nggak ada lagi yang meneruskan, sehingga putus dia. Makanya kita ragu-ragu kalau mencari mazhab Zahiri itu sudah kita bilang sudah tidak ada. Karena yang meneruskannya dari abad sekian sudah tidak ada. Nah yang mazhab 4 itu sudah aman, penerusnya ada terus sampai sekarang. Jadi kalau kita ikuti salah satu dari 4 itu, dijamin sudah itu sesuai dengan ajaran imamnya. Atau sesuai dengan prinsip-prinsip fikih, kaidah-kaidah yang sudah dirumuskan oleh imam-imamnya. Nah sekarang dalam tariqah bagaimana? Maka dalam tariqah ini dikenal, tadi sudah di awal disebutkan ada 7 tariqah besar ya. 7 tariqah besar yaitu Rifa'iyah, Qadiriyah, Ahmadiyah dan Dusuqiyah, terus ada 2 lagi atau 3 lagi, Syadliyah, Naqsyabandiyah dan Khalwatiyah. Sebagaimana yang 7 ini disebutkan oleh Syekh Ahmad Ad-Dardir dalam Syarah Kharidah Bahiyah. Nah, ada yang menarik untuk kita ketahui dari yang 7 ini, memang ada istilah al-aqtabul arba'ah, yaitu 4 wali kutub. Nah, ini juga wali kutub. Wali kutub itu kenapa mesti 4? Sebenarnya tidak aneh, karena kutub juga kan ada 4 ya. Kutub, kenapa dinamakan wali kutub? Karena kutub itu sendiri 4. Karena jumlahnya 4. Utara, selatan, timur, dan barat. Sehingga disebut wali kutub. Walaupun dalam banyak penjelasan para ulama dan banyak riwayat, wali kutub itu banyak. Tidak hanya 4. Tetapi mungkin kutub-kutub pada masa-masa tertentu. Ada wali kutub sepanjang masa. Nah ini yang sepanjang masa ini cuma 4. Kan kayak imam kan banyak, tapi kan imam sepanjang masa, ada imam yang 4 itulah kita bilang. Imam mazhab yang 4. Tapi ada Imam Ghazali, ada Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Ada kitab judulnya Al-Khabarud Dal, karangan Imam Suyuti. Di sana lebih detail lah. Kapan-kapan kita baca tentang tingkatan atau pangkat-pangkat kewalian itu. Karena ada namanya wali kutub, ada namanya wali abdal, ada namanya wali nujaba, ada namanya wali autad, dan lain-lain. Semua itu ada dasarnya dalam kitab-kitab sunnah. Selebihnya nanti bisa dibaca di kitab Al-Khabarud Dal judulnya, karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, di situ juga dibahas tentang wali kutub. Nah, sekarang di sini tapi ingin saya bahas tentang wali kutub yang 4. Kenapa? Karena supaya kita kenal kalau di dalam fikih ada 4 besar yang menjadi induk semua ajaran fikih, ajaran syariah. Itu induknya itu adalah 4 mazhab atau 4 imam. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Maka demikian pula dalam tasawuf ada 4 pembesarnya atau 4 imam besarnya, imam tariqahnya. Siapakah dia? Syekh Ahmad Rifai, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Ahmad Al-Badawi, dan Syekh Ibrahim Ad-Dusuqi radhiyallahu anhum ajma'in. Karena masalahnya tidak banyak yang tahu ini. Kalau imam mazhab kan sudah hampir semua tahu ya, tapi kalau imam tariqah yang 4 ya, yang selevel lah
rivalnya, kita katakan ya, bukan rival sih. Kalau rival kan biasanya berlawanan ya, bermusuhan ya. Tapi maksudnya kalau di beda bidang itu namanya apa? Pokoknya satu level coba beda bidang. Ini bidang fikih, ini bidang tasawuf. Ya, namanya apa? Ada istilah khusus? Random? Tandem? Ya begitulah mungkin. Taib. Empat ini. 4 imam mazhab, 4 imam tariqah atau imam tasawuf. Dari mana kita ketahui itu? Dari berbagai sumber. Antara lain kalau saya boleh kutip dari kitab Qiladatul Jawahir. Qiladatul Jawahir ini dikarang oleh namanya Said Muhammad Abul Huda Al-Khalidi As-Sayyadi Al-Husaini. Beliau wafat tahun 1328 Hijriah. Berapa abad yang lalu sudah? Seabad yang lalu barangkali ya. Kalau 1300 ya, 1 abad. Atau 1 abad lebih sedikit. Dalam kitab beliau Qiladatul Jawahir, untuk diketahui Sayyid Muhammad Abul Huda Al-Khalid As-Sayyadi ini, Al-Husaini ini, beliau adalah ketua pimpinan ulama dan habaib pada masanya di dinasti Utsmaniyah. Jadi di zaman atau di era dinasti Utsmaniyah yang memimpin seluruh ulama dan seluruh ahlul bait keturunan Nabi, ini beliau namanya Sayyid Muhammad Abul Huda As-Sayyadi Al-Khalidi Al-Husaini radhiyallahu anhu. Berarti beliau ini sosok yang luar biasa. Di kitab beliau Qiladatul Jawahir dikatakan sebagai berikut. Kita baca. وقد اشتهر في المشرق والمغرب بين المسلمين شأن الأربعة الأقطاب المعظمين. Beliau mengatakan sudah sangat masyhur di timur dan barat di antara segenap umat Islam tentang 4 figur wali kutub yang agung. A'ni, siapakah beliau? A'ni itu maksudnya. A'ni siapa? Syekhana wa mufazzi'ana, atau ya As-Sayyid Ahmad Al-Kabir Al-Husaini Ar-Rifa'i. Yang pertama Syekh Ahmad Ar-Rifa'i, pendiri tariqah Rifaiyah. Beliau wafat tahun 578 Hijriah, 578 Hijriah. Wa Sayyidana As-Sayyid Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Yang kedua adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani, wafat tahun 561 Hijriah. Wa Sayyidana Al-Syekh As-Sayyid Al-Syekh Ahmad Al-Badawi Al-Husaini. Yang ketiga adalah wali kutub ketiga adalah Syekh Ahmad Al-Badawi, wafat tahun 675 Hijriah dari Maroko. Kalau yang tadi Syekh Ahmad Rifai sama Syekh Abdul Qadir Jilani dari Irak, dari Baghdad, dari Irak. Kalau ini Syekh Ahmad Badawi dari Maroko tapi pindah ke Mesir, wafat di Mesir. Yang keempat, wa Sayyidana As-Sayyid Al-Syekh Ibrahim Ad-Dusuqi Al-Husaini, yaitu Syekh Ibrahim Ad-Dusuqi, pendiri tariqah Dusuqiyah. Kalau tadi Syekh Abdul Qadir Jilani pendiri tariqah Qadiriyah. Syekh Ahmad Al-Badawi pendiri tariqah Ahmadiyah. Sayyid Ahmad Badawi. Syekh Ibrahim Ad-Dusuqi pendiri tariqah Dusuqiyah. Itu yang keempat. Wafat tahun 696 Hijriah, atau ada yang mengatakan 676 Hijriah. Apa lanjutannya Syekh Abul Huda ini dalam kitab Qiladatul Jawahir? Fahaula'il arba'atu bila raibin khulasatu baqiyatis salaf. Beliau berempat tidak diragukan lagi adalah intisari para ulama salaf. Wa a'immatu jami'il khalaf, dan pimpinannya semua imam-imam masa khalaf, masa kini, terdahulu dan kontemporer, ada di beliau-beliau ini.
wa a'lamul awliya wa awliya'us sulaha. Beliau yang 4 itu adalah udah di atas semua para ulama. Wa asyakhul khirqati wat tariqah wa aqtabil tariqati wal haqiqah. Beliau-beliaulah pokoknya pembesar-pembesarnya tariqah dan haqiqah. Thabatat ladal muslimina ghawthiyatum wa wilayatum. Sudah tidak bisa diragukan lagi kebesaran kewalian beliau berempat. Wa wajabat 'indal muwahhidina hurmatuhum wa ri'ayatum, dan wajib hukumnya atas semua orang yang bertauhid memuliakan yang 4 itu. Wa hum radhiyallahu anhum bi manzilatin wahidatin fin nasabi wal martabah. Beliau berempat satu level dalam derajatnya dan nasabnya, karena semua yang 4 itu adalah keturunan Rasulullah SAW. Ya, Syekh Ahmad Rifai keturunan Rasulullah melalui jalur Imam Husain. Syekh Abdul Qadir Jilani dari Imam Hasan. Syekh Ahmad Badawi Imam Husain. Syekh Ibrahim Busuki juga Imam Husain alaihimussalam. Ila akhir maqal. Jadi itu tentang, jadi kalau ada yang bertanya apa sih sumbernya, di mana sih, apa sih kitabnya tentang wali kutub 4 itu? Nah, ini kitab Qiladatul Jawahir namanya. Salah satu itu. Ya. Kan tadi kitab Syarah Kharidah Bahiyah juga bisa jadikan sumber, karena yang disebut pertama-tama yang 4 itu kan, sebelum yang tambahan Syekh Abdul Hasan Syazuli, Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, dan Syekh Muhammad Al-Khalwati. Tentang keagungan 4 wali kutub ini juga menarik. Kalau kita baca kitab-kitab Lataiful Minan, ya, kitab-kitabnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani juga wali besar. Beliau ini wali besar luar biasa. Cuma pengalaman-pengalaman spiritual beliau itu menarik untuk kita ketahui, karena kaitannya dengan keagungan 4 wali kutub ini. Dalam kitab Lataiful Minan diceritakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani sendiri. Jadi disebutkan bahwa beliau itu tidak tidak berani meluruskan kakinya ke arah 4 wali kutub itu, kecuali minta izin dulu. Misalnya beliau mengatakan dustur ya Sidi Badawi, dustur ya Sidi Badusuki. Itu kata beliau, saya kalau meluruskan kaki, saya luruskan kaki aja, tapi kecuali ke arah salah satu dari 4 wali kutub itu. Sampai begitu. Sedangkan ke arah yang lain walaupun tidak masalah. Diceritakan juga di sini, dikutip dalam kitab Biharul Wilayah Al-Muhammadiyah. Ini karangan wakil rektor Al-Azhar ini, Profesor Dr. Jaudah Al-Mahdi. Ini wakil rektor Al-Azhar dan juga beliau adalah tariqahnya Naqsyabandiyah kalau tidak salah. Dalam kitab Biharul Wilayah Al-Muhammadiyah, di sana dikutip cerita Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang salah satu karamahnya diberikan sebuah kencana. Kencana namanya? Ya, kereta kencana dari cahaya. Dipakai apa kereta kencana itu? Dipakai terbang untuk ziarah dari wali ke wali, dari makam wali ke makam wali. Itu karamahnya Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, sebagaimana diceritakan dalam kitab Biharul Wilayah. Tuh, luar biasa itu. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menceritakan, beliau sendiri berkata, saya pindah dari wali ke wali itu menggunakan kereta kencana dari cahaya itu dari atas, sing turun, pindah lagi turun, yang itu. Kecuali 4 wali kutub itu, terutama kalau di Mesir ya, yang ada makamnya di Mesir, Syekh Ibrahim Busuki dan Syekh Ahmad Al-Badawi. Kalau 2 yang lain makamnya di Irak, Syekh Ahmad Rifai dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Alhamdulillah saya
tahun lalu sudah ziarah Syekh Abdul Qadir Jilani di Baghdad. Mudah-mudahan bisa lagi ziarah bersama antum-antum semua. Kecuali Syekh Ibrahim Dasuki dan Syekh Ahmad Badawi katanya, kalau beliau berdua tidak berani saya, tidak mampu saya lewat atas, tapi saya harus lewat bawah. Bisa dipahami ya? Jadi ini bumi misalnya, di sini makam, biasanya kan begini-begini. Kecuali kalau mau ke Syekh Ibrahim Dasuki atau Syekh Ahmad Badawi itu begini. Subhanallah. Itu dari cerita beliau juga sudah bertanda bahwa yang 4 ini memang big bossnya. Ya. Big bossnya kalau dalam ilmu tariqah. Kalau boleh saya kutip lagi tentang 4 wali kutub ini pernyataan ulama Mekah, dan saya tantang tidak ada yang kenal beliau ini, yaitu Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Idrisi Al-Hazani. Saya yakin di Indonesia ini keterlaluan kalau ada yang tidak kenal beliau, karena beliau sering ke Indonesia. Abu ya sering disebut Abu ya Sayyid Muhammad kan. Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, yaitu Sayyid Usamah Mansi. Sayyid Usamah bin Umar Mansi Al-Maliki Al-Hasani. Pernah ke Lombok juga, alhamdulillah. Tahun lalu ya, waktu hultahan. Jadi Sayyid Usamah Mansi ini muridnya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Sayyid Usamah ini bertanya kepada Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki setelah sholat subuh. Ini beliau sendiri cerita ke saya. Sayyid Usamah ini, Syekh Usamah ini beliau sendiri cerita ke saya, bahwa beliau pernah bertanya kepada guru beliau dan guru kita semua insyaallah, Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Tentang apa pertanyaannya? Tentang 4 wali kutub itu. Ya, pernah ditanyakan. Kurang lebih pertanyaan begini, Syekh, kenapa 4 wali kutub itu, yang 4 itu yang Syekh Abdul Qadir Ahmad Rifai, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Ahmad Badawi dan Syekh Ibrahim Dasuki itu yang dikhususkan sebagai 4 wali kutub. Apa jawaban Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki? Beliau menjawab, karena beliau berempat ini diberikan oleh Allah anugerah mengatur alam semesta ini. Itu jawabannya Sayyid Muhammad, namanya tasrif. Al-idhnu fit tasrif, diberikan izin oleh Allah untuk mengatur alam semesta ini dengan izin Allah. Sekali lagi, dengan izin Allah, Allah yang memberikan izin itu. Dan bertasrif di alam semesta ini atau di muka bumi ini pada masa hayat beliau-beliau dan setelah beliau wafat, dan di dunia maupun di akhirat, dan di zahir maupun di batin. Jadi luar biasa sudah. Ibaratnya kalau kita dengarkan istilah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, ya kan. Duta besar kalau di luar negeri itu begitu disebut-sebutannya. Duta besar LBBP namanya, LBBP, luar biasa dan berkuasa penuh. Tapi dia batasannya pada negara itu. Misalnya Dubes Indonesia di Malaysia, dia berkuasa penuh. Dia duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di situ. Nah, Allah memberikan jabatan duta besar, tapi duta siapa dulu? Duta Allah mungkin ya, atau duta Rasulullah SAW yang luar biasa dan berkuasa penuh, zahiran wa batinan, fil hayati wa ba'dal mamat wa fid dunya wal akhirah, kepada 4 wali kutub itu. Makanya beliau yang 4 ini yang dijuluki dengan 4 wali kutub atau al-aqtab al-arba'ah. Itu jawaban daripada Profesor Dr. Al-Allamah Al-Muhaddits yang dijuluki Muhadditsul Haramain, yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Karena itu maka jika ingin mengikuti tariqah, maka di antara tariqah-tariqah mu'tabarah yang insya Allah
luar biasa untuk diikuti, sebagaimana pernyataan para ulama-ulama tadi. Di antaranya adalah yang terbesar adalah 4 tariqah tersebut, yaitu tariqah Rifa'iyah, tariqah Qadiriyah, tariqah Ahmadiyah, dan tariqah Dusuqiyah, beserta tariqah-tariqah lain juga sama-sama mu'tabarah. Selagi mu'tabarah, jelas silsilahnya, benar ajarannya, dan terutama yang merupakan cabang dari tariqah-tariqah induk tadi, maka insyaallah itu sangat-sangat baik dan aman untuk diikuti dan dijalani. Wallahu taala a'la wa alam.